Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu sudah menerima tugas-tugas dari kalian. Nah, seperti yang Ibu janjikan tadi, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Nah, ini adalah salah satu gambar yang sudah Ibu kirimkan ke kalian tadi. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang bagaimana terbentuknya awan. Sebelum ujian PTS kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis awan, bagaimana terbentuknya awan. Nah, hari ini kita akan mempelajari proses terbentuknya hujan yang tidak jauh dengan bagaimana proses terbentuknya awan. Nah, yang pertama, proses terjadinya hujan itu melalui proses evaporasi. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini merupakan proses evaporasi. Apa itu proses evaporasi? Proses evaporasi itu merupakan proses penguapan air dari perairan seperti laut dan danau menjadi uap air. Jadi ini contohnya air laut, misalnya yang biru ini air laut. Air laut ini terjadi penguapan. Mengapa dia bisa terjadi penguapan? Karena adanya panas matahari. Panas matahari itu membuat air laut menguap, seperti kita panaskan air di kompor. Dia akan terjadi penguapan ketika airnya panas, seperti ini juga. Ketika panas matahari menyentuh permukaan air laut, maka terjadilah proses penguapan air laut ke atas, dia menjadi awan yang disebut dengan proses evaporasi. Ini dia proses evaporasi. Kemudian ada lagi proses transpirasi. Proses transpirasi ini merupakan penguapan air dari tanaman menjadi uap air di atmosfer. Nah, ini yang hijau ini tanaman, boleh rumput atau tumbuh-tumbuhan lain. Jadi air dari tanaman ini juga menguap karena adanya panas matahari. Ketika dia menguap, maka dia akan naik ke atas dan terbentuklah awan. Setelah itu bagaimana lagi? Nah, uap air yang telah naik ke atas tadi akan padat dia, sehingga terbentuklah awan-awan yang ada di langit. Nah, kemudian awan-awan tersebut berkumpul. Awan-awan tersebut berkumpul menjadi padat dan kemudian terjadi proses kondensasi. Proses kondensasi ini adalah proses terbentuknya titik air dari uap air yang berada di awan. Setelah terjadi penguapan tadi, maka di awan ini akan ada proses titik-titik air. Akan terjadi proses titik-titik air, terbentuknya titik air dari uap yang naik ke atas tadi, dari permukaan air laut dan juga dari tumbuhan. Nah, setelah itu maka akan terjadi proses presipitasi. Proses presipitasi ini merupakan proses turunnya air dari awan dalam bentuk curah hujan, salju, ataupun hujan es. Nah, kalau di kita di Indonesia hanya hujan saja. Jadi, proses presipitasi ini, Ibu ulangi, adalah proses turunnya air dari awan menjadi hujan. Jadi, titik-titik air tadi yang terbentuk dalam proses kondensasi, dia akan turun menjadi hujan yang dinamakan dengan proses presipitasi. Jadi seperti itu lagi, nanti hujannya turun lagi ke danau, turun lagi ke laut, dan gitu-gitu terus dia berputar ya, proses terjadinya hujan. Nah, infiltrasi ini apa, Bu? Nah, infiltrasi ini merupakan aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Jadi setelah turun hujan, maka tanah akan basah. Dia air dalam tanah, di permukaan tanah ini akan mengalir kembali. Nah, jadi itu adalah video atau gambar singkat tentang proses terjadinya hujan. Semoga dipahami. Alhamdulillah Ibu sudah melihat beberapa tugas yang sudah kalian kirimkan. Alhamdulillah sudah benar. Yang ada kurang-kurangnya semoga bisa sempurna dengan penjelasan singkat yang Ibu berikan tadi. Terima kasih, selamat beristirahat. Insya Allah besok kita jumpa lagi dengan pembelajaran materi pelajaran yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.